Untuk membuktikan air liur zombie rasa stroberi, hal pertama yang kau lakukan setelah bereinkarnasi adalah menggali kuburan primadona sekolah, Leng Qingqiu. Dan berbaring di peti mati memeluk mayatnya, mencium mulut kecilnya, hanya karena kekuatan aneh akan pulih setelah 4 hari. Pada saat itu, semua jiwa akan bangun dan berubah menjadi iblis, dan Leng Qingqiu dimakamkan mengenakan gaun pengantin merah, karena kebenciannya yang meluap-luap dan tidak hilang untuk waktu yang lama. Akan berubah menjadi leluhur zombie, Hanba, setelah kebangkitan aneh, menjadi tabu paling menakutkan di seluruh negara naga, dan kamu yang kembali setelah dilahirkan kembali tahu. Selama kamu bisa mencium Leng Qingqiu dengan gigi zombie, kamu bisa mendapatkan kekuatan menakutkan yang sama seperti dia, tetapi metode ini tampaknya sederhana. Sebenarnya tidak sulit sama sekali, karena Leng Qingqiu saat ini hanyalah mayat, belum menjadi Hanba yang sebenarnya. Di depannya, kamu benar-benar bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, menciumnya sesuka hati, tetapi untuk amannya. Kamu masih memutuskan untuk masuk ke peti mati terlebih dahulu, menciumnya selama 3 hari 3 malam, dengan perasaan bersemangat, kamu langsung membuka tutup peti mati. Mungkin karena pengaruh kekuatan aneh, pada saat ini tidak ada tanda-tanda pembusukan pada tubuh Leng Qingqiu. Matanya tertutup seolah-olah sedang tidur. Wajah cantiknya membuatmu tenggelam di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Lalu kamu langsung berbaring di peti mati tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menutup tutup peti mati, dan pandanganmu langsung menjadi gelap gulita. Tetapi kamu tidak merasa takut sama sekali, malah terlihat menikmati. Ketika Leng Qingqiu masih hidup, dia diakui sebagai bunga sekolah. Kamu belum pernah berada di ruangan yang sama dengan wanita secantik ini, dan sedekat ini, tetapi sekarang yang terpenting adalah melakukan urusan yang benar terlebih dahulu. Lalu kamu menarik Leng Qingqiu ke dalam pelukanmu, menciumnya dengan perasaan bersemangat, masih ada aroma stroberi yang samar. Pada saat ini, kamu benar-benar tenggelam dalam kelembutan yang langka ini, dan waktu berlalu dengan tenang pada saat ini. 2 jam kemudian tubuh Leng Qingqiu tiba-tiba bergetar. Kamu mengerutkan kening, mungkinkah dia pulih sebelum waktunya? Meskipun Leng Qingqiu dipengaruhi oleh kekuatan aneh, tubuh fisiknya tidak membusuk. Tetapi masih membutuhkan sedikit waktu untuk menjadi Hanba yang sebenarnya. Mungkin itu adalah ilusi yang disebabkan oleh kekurangan oksigen di otakmu. Memikirkan hal ini, kamu mengangkat wajah kecilnya dan terus menciumnya dengan liar. Tetapi tiba-tiba rasa sakit yang menusuk datang, Leng Qingqiu benar-benar menggigit bibirmu. Gigitan ini tampaknya menggunakan kekuatan menyusui. Sudut mulutmu langsung berdarah, tetapi kamu tidak panik sama sekali, malah menggigit mulut kecil Leng Qingqiu. Leng Qingqiu mengerang, seolah-olah memarahimu karena tidak tahu malu, dan pada saat ini di kuburan yang tidak jauh. Seorang pria dan seorang wanita berjalan ke arah ini, pria itu berusia 30-an mengenakan jubah biksu kuning, dan gadis di sebelahnya tampak berusia kurang dari 30 tahun. Mengenakan gaun merah muda dan tampak murni, dia berkata dengan lembut kepada biksu di sampingnya, Guru Shensu. Leng Qingqiu ini benar-benar bunuh diri mengenakan gaun pengantin merah, mengatakan bahwa dia tidak akan melepaskanku bahkan setelah menjadi hantu. Guru, Anda harus membantu orang ya? Guru Shensu menunjukkan ekspresi santai di wajahnya setelah mendengar ini. Amitabha. Bhikkhu miskin telah secara profesional membunuh setan dan iblis selama 80 tahun. Terlepas dari apakah itu hantu ganas atau zombie, mereka dapat dengan mudah ditangani, apalagi bhikkhu miskin secara khusus membawa pedang kayu persik kali ini. Tidak percaya tidak bisa menghadapinya. Dia berkata sambil meletakkan tangannya di pinggang gadis itu, merasakan sentuhan halus dan lembut. Senyum Guru Shensu semakin dalam. Meskipun gadis itu tampak malu-malu, dia tidak menolak. Melihat adegan ini, Guru Shensu langsung menyerang selagi ada kesempatan. Gadis itu menahan rasa jijik dan berkata dengan genit, Aduh, Guru, jangan terburu-buru. Selama kamu bisa menyingkirkan Leng Qingqiu ini, aku akan menjadi milikmu. Ternyata gadis ini bernama Jiang Yun, teman sekelas Leng Qingqiu di universitas yang sama. Karena cemburu pada kecantikan Leng Qingqiu, Jiang Yun bergabung dengan sekelompok teman sekelas wanita untuk menggertaknya berkali-kali. Tapi tidak ada yang menyangka Leng Qingqiu akan bunuh diri. Dan sebelum meninggal, dia membuat surat wasiat yang meminta keluarganya untuk mengenakan gaun pengantin merah untuknya dan menyiapkan peti mati merah untuk dikuburkan di kuburan yang berantakan. Hanya agar setelah kematian dia bisa berubah menjadi hantu ganas dan membalas dendam pada Jiang Yun dan yang lainnya. Karena terlalu takut, Jiang Yun menemukan Shensu dan ingin melakukan ritual untuk Leng Qingqiu. Biarkan dia segera bereinkarnasi. Tetapi ketika keduanya melihat kuburan Leng Qingqiu yang digali, mereka langsung tercengang. Apa yang terjadi? Mungkinkah Leng Qingqiu bangkit dari kematian? Jiang Yun berkata dengan ekspresi panik. Mendengar ini, Shensu juga sedikit panik. Meskipun dia seorang biksu, dia hanya menjadi biksu di tengah jalan dan tidak tahu sihir apapun. Kedatangannya kali ini hanya untuk mengambil keuntungan, tetapi pemandangan di depannya membuatnya basah kuyup. Amitabha. Tempat ini terlalu suram. Lebih baik kita datang lagi besok, Guru Shensu berkata dengan tenang. Setelah mendengar ini, Jiang Yun tampak kesal. Kamu sudah menyentuhnya. Sekarang setelah masalahnya belum selesai, kamu ingin lari? Baiklah, biar biksu miskin ini maju dan melihat. Guru Shensu tanpa daya harus membawa pedang kayu persik.
Berhati-hati berjalan menuju peti mati. Hari ini adalah hari ke-15 bulan ke-7. Cahaya bulan menyinari peti mati merah besar, tampak sangat aneh. Tepat ketika Guru Shensu mendekati peti mati, dunia tiba-tiba berubah. Cahaya bulan yang awalnya cerah tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Seluruh dunia tampak langsung direndam dalam darah, menjadi pemandangan seperti neraka. Guru Shensu menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan dengan cepat mundur selangkah. Apa yang terjadi? Mengapa bulan tiba-tiba menjadi merah? Saat dia selesai berbicara, sebuah guntur tiba-tiba jatuh dari langit. Pada saat ini, dunia berubah, dan air hujan hitam langsung menghujani bumi. Kekuatan aneh meledak sepenuhnya. Banyak jiwa yang awalnya mati bangkit kembali pada saat ini. Mereka akan berubah menjadi yang paling mengerikan. Iblis memburu semua manusia yang mereka temui. Tetapi manusia juga tidak tanpa harapan. Setelah kebangkitan aneh, setiap orang memiliki kemungkinan untuk membangkitkan garis darah. Setiap garis darah mewakili kekuatan yang kuat. Bahkan ada yang bisa membangkitkan beberapa garis darah sekaligus. Orang-orang ini tanpa kecuali adalah eksistensi teratas. Pada saat ini, Guru Shensu melihat pemandangan ini dan benar-benar panik. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati Jiang Yun dan langsung kabur. Jiang Yun juga berteriak dan dengan cepat mengikuti. Tepat pada saat ini, perubahan juga terjadi di peti mati. Hanya Leng Qingqiu di pelukanmu yang terlihat. Memancarkan kekuatan aneh di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya juga menjadi semakin panas, seolah-olah terbakar. Kamu tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Cium dia dulu. Kemudian kamu memeluk kepalanya dan menciumnya. Begitu bersentuhan, kau menyadari ada yang aneh. Mulut Leng Qingqiu ternyata tumbuh gigi tajam. Ini memang gigi Jiangxi. Saat ini, tubuhnya terus mengalami perubahan aneh, dan perubahan ini juga terjadi padamu. Kekuatan mengerikan menyerangmu. Hanya dalam sekejap, kau merasakan sakit yang menusuk tulang, seolah setiap sel di tubuhmu terkoyak. Jiwa seperti ditusuk jarum. Di bawah kekuatan yang mengamuk, tubuhmu secara bertahap menjadi kaku. Daging abadi adalah langkah pertama menjadi Jiangxi. Tapi kemudian kesadaranmu sendiri mulai kabur, dan seluruh dirimu seolah-olah akan benar-benar tenggelam dalam tidur abadi. Kau langsung mengerti bahwa ini adalah kekuatan aneh yang menyerang pikiranmu. Jika kau tidak bisa mempertahankannya, kau akan benar-benar berubah menjadi Jiangxi sejati. Kau berusaha melawan kekuatan aneh ini, menjaga kesadaranmu agar tidak terlalu meredup. 3 menit kemudian, tubuhmu menjadi tanpa darah sama sekali. Pucat seperti selembar kertas putih, pupil matamu juga menjadi merah darah. Rambut hitam aslimu juga berubah menjadi putih keperakan. Bahkan pakaianmu pun terkorosi oleh kekuatan aneh menjadi hitam, dipenuhi niat membunuh yang kuat. Bahkan sepasang sayap hitam pekat tumbuh di punggungmu. Kau berhasil selamat, dan juga mendapatkan kekuatan Jiang Chen. Leng Qingqiu berubah menjadi Han Mei. Dan kau ternyata menjadi Jiang Chen. Jiang Chen adalah salah satu dari 4 raja zombie, dan yang terkuat di antara mereka. Merasakan kekuatan di dalam tubuhmu, kau sangat gembira. Dengan kekuatan yang besar ditambah kecerdasan orang hidup, siapa lagi di dunia ini yang bisa menghentikanmu? Kemudian kau menendang tutup peti mati dan keluar. Saat kau keluar, Leng Qingqiu juga terbang keluar tepat setelahmu. Tatapan penuh niat membunuh itu menatapmu dengan tajam. Melihat ini, kau tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika kau tidak salah ingat, di kehidupan sebelumnya, Leng Qingqiu tidak memiliki kesadaran orang hidup setelah menjadi Han Mei. Yang tersisa hanyalah kebencian. Hal pertama yang dia lakukan setelah bangun adalah pergi ke Universitas Sains dan Teknologi Wuhuan dan membantai semua orang yang pernah menindasnya. Dan di kehidupan ini, kau mencuri kekuatan Leng Qingqiu. Menciumnya secara paksa selama beberapa jam. Apakah dia sekarang ingin balas dendam? Memikirkan hal ini, kau dengan cepat mengerahkan seluruh kekuatanmu. Saat ini, sepasang mata indah Leng Qingqiu menjadi merah darah, memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Suhu di sekitarnya juga terus meningkat seiring dengan auranya. Tanah di bawah kakinya secara bertahap berubah menjadi lava. Inikah kekuatan Han Mei? Kau meraung dan langsung meninggalkan tanah. Meskipun kau dan aku mendapatkan kekuatan ini karena dirimu, karena kau ingin membunuhku, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kemudian kau muncul di depan Leng Qingqiu dalam sekejap dan mencekik lehernya. Saat ini, aura di tubuhmu benar-benar menutupi Leng Qingqiu. Berbeda dengan Jiang Chen yang kau wujudkan, Han Mei yang diwujudkan Leng Qingqiu adalah dewa kekeringan, yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan cuaca. Meskipun kau tidak memiliki cara yang begitu hebat, kau memiliki aura eksklusif sebagai zombie, seperti seorang kaisar manusia. Sederhananya, Leng Qingqiu ahli dalam jarak jauh, sedangkan kau tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Merasakan aura tirani rajawi yang kuat ini, Leng Qingqiu langsung kehilangan kemampuan untuk melawan. Kesombongan sebelumnya menghilang. Saat ini, dia seperti domba kecil yang penurut. Hanya saja, mata indahnya masih menyimpan sedikit dendam. Kamu mendekat ke telinganya dan berbisik, apakah kamu bisa mengerti perkataanku? Leng Qingqiu tidak menjawab, ekspresinya menunjukkan sedikit kebingungan. Melihat itu, kamu menggelengkan kepala.
Sepertinya Leng Qingqiu belum memiliki kesadaran diri untuk saat ini. Kalau begitu, tepat sekali untuk mencoba kemampuan baruku. Sambil berkata begitu, kamu menggigit lehernya. Lehernya yang seperti angsa putih sangat jenjang. Bahkan setelah mati dan menjadi hantu kekeringan, dia tetap cantik dan menawan. Kamu tidak ragu sedikit pun. Gigi tajammu langsung menembus lehernya. Tubuh Leng Qingqiu bergetar secara naluriah. Namun, di hadapan tekananmu, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. 3 menit kemudian, kamu perlahan melepaskannya. Setelah berubah menjadi Jiangxi, kamu memiliki 3 kemampuan. Kemampuan pertama, tekanan Raja Mayat, memiliki efek penekan pada segala sesuatu. Selain itu, kamu juga dapat menginfeksi orang hidup menjadi zombie dan meninggalkan tanda Tuan Budak. Kemampuan kedua, tidak bisa mati dan abadi. Tubuh fisik sangat kuat dan dapat memulihkan kehidupan melalui darah. Kemampuan ketiga, evolusi pembantaian. Membunuh makhluk hidup untuk meningkatkan kekuatan tanpa efek samping. Dan yang baru saja kamu gunakan pada Leng Qingqiu adalah tekanan Raja Mayat. Leng Qingqiu sendiri adalah zombie, dan kekuatannya tidak jauh berbeda darimu. Kamu tidak yakin apakah kamu bisa meninggalkan tanda Tuan Buddha padanya. Setelah melakukan semua ini, kamu melihatnya lagi. Kali ini, setelah melihat dengan saksama, kamu tidak bisa menahan diri untuk memuji dalam hati. Baik itu sosok tubuh atau penampilannya, Leng Qingqiu adalah yang terbaik. Pipi pucat tanpa setitik pun darah itu memancarkan aura keindahan yang aneh. Pada saat yang sama, Leng Qingqiu juga menatapmu. Mata kalian beradu pandang. Sebuah hubungan tiba-tiba terjalin antara Leng Qingqiu dan dirimu. Kamu sangat gembira. Berhasil. Dengan adanya hubungan ini, kamu dapat memerintahkan Leng Qingqiu untuk melakukan apapun. Pihak lain sama sekali tidak akan melawan. Seorang pria dan seorang wanita sendirian di tempat pemakaman yang berantakan ini. Kamu tiba-tiba memiliki ide yang berani. Tetapi kamu tidak melakukannya. Karena tadi di dalam peti mati, kamu mendengar percakapan kedua orang di luar. Tatapanmu tiba-tiba menjadi dingin. Jika demikian, maka aku akan membantumu membalas dendam terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, kamu melihat ke kejauhan. Hanya dengan satu pandangan, kamu mengunci Master Shensu dan Jiang Yun yang sedang melarikan diri. Segera, kamu mengepakkan sayapmu dan terbang menuju mereka berdua. Dan Leng Qingqiu juga mengikuti di belakang dengan riang. Saat ini, Master Shensu, yang berada 1 kilometer jauhnya, hampir buang air besar setelah berlari selama 2,5 menit berturut-turut. Dia terengah-engah dan terus melihat ke belakang. Kamu biksu bau benar-benar tidak bisa diandalkan. Kamu benar-benar meninggalkan aku, seorang wanita lemah, di sana. Jiang Yun juga menyusul saat ini. Sepasang mata indahnya menatap tajam ke arah Master Shensu. Bukankah aku takut? Siapa yang tidak takut jika bertemu mayat hidup? Master Shensu berkata dengan agak percaya diri. Tiba-tiba, dia tersenyum mesum. Ternyata pakaian Jiang Yun sudah basah oleh air hujan. Gaun tipis itu sekarang tampak lebih kabur. Amitabha. Wanita ini. Bahkan jika Leng Qingqiu menjadi zombie, dia tidak akan bisa tiba dalam waktu singkat. Lebih baik kita membahas kehidupan bersama. Mendengar ini, Jiang Yun menjadi lebih marah. Jika Master Shensu benar-benar menyelesaikan Leng Qingqiu, dia tidak keberatan. Lagi pula, tidak masalah siapa yang melakukannya, dia tidak akan rugi. Tapi sekarang tindakan Master Shensu membuatnya sangat jijik. Tepat ketika Jiang Yun ingin marah, dia tiba-tiba melihat di belakang Master Shensu. Sesosok mayat perlahan-lahan merangkak keluar dari tanah. Jiang Yun berteriak ketakutan. Cairan yang tidak diketahui mengalir keluar dari rok panjangnya. Kakinya lemas dan dia langsung jatuh ke tanah. Ada apa? Master Shensu melihat ke belakang dengan bingung. Pemandangan ini hampir membuatnya mati ketakutan, karena di depannya ada iblis yang mengerikan. Sial, ada monster. Master Shensu berteriak, menarik Jiang Yun dan lari. Tetapi setelah berlari selama 2,5 detik, dia berhenti. Karena saat ini mereka telah dikelilingi oleh iblis. Terlihat iblis yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari tanah. Jumlahnya mencapai puluhan. Iblis-iblis ini hanyalah makhluk iblis tingkat rendah dan tidak memiliki kecerdasan. Mereka hanya tahu untuk terus membunuh. Melihat semakin banyak iblis di sekitarnya, Jiang Yun benar-benar panik. Guru, bisakah Anda melakukannya? Cepat bunuh monster-monster ini. Jiang Yun benar-benar panik. Aku. Setelah mendengar ini, Master Shensu bergumam untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia biasanya hanya menipu dan menipu orang. Tetapi ketika dia benar-benar bertemu hantu, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dan iblis-iblis di depannya tidak ada habisnya. Dan jumlahnya semakin banyak. Sial, berjuang. Master Shensu menguatkan hatinya, memegang erat pedang kayu persik dan menusukkannya langsung ke tubuh salah satu iblis. Tetapi pedang kayu persik tidak menyebabkan kerusakan apapun pada iblis. Sial, seharusnya aku tidak membeli pedang kayu persik di Pinduoduo. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Iblis-iblis ini tidak ragu-ragu dan menenggelamkan Master Shensu seperti air pasang. Dia bahkan tidak sempat mengeluarkan suara apapun sebelum menghilang sepenuhnya dari dunia ini.
Jiang Yun benar-benar hancur melihat adegan ini. Ibu, aku ingin pulang. Hiks, siapa yang bisa menyelamatkanku? Aku tidak ingin mati. Air mata mengalir deras di sudut matanya. Iblis-iblis di sekitarnya segera berkumpul ke arah Jiang Yun setelah membunuh Master Shen Su. Dia menutup matanya dengan ketakutan, menunggu kematian. Tetapi kematian yang dia bayangkan tidak datang seperti yang diharapkan. Kenapa aku belum mati? Tiba-tiba, sosok tinggi dan tampan seperti dewa muncul di depannya. Orang ini memancarkan tekanan yang sangat kuat. Seolah-olah dia adalah penguasa sejak lahir. Detik berikutnya, sosok ini bergerak. Sinar darah meledak dari telapak tangannya. Semua iblis di depannya seperti kertas, dan mereka dapat dicabik-cabik sepenuhnya hanya dengan sedikit tenaga. Jiang Yun diam-diam merasa senang. Seseorang benar-benar datang untuk menyelamatkanku, dan orang yang datang secara alami adalah pria tampan sepertimu. Hanya dalam 2,5 detik. Anda telah menyelesaikan semua iblis. Iblis juga memiliki tingkatan, dari tinggi ke rendah, yaitu Abdev. Dan iblis-iblis di depan Anda, meskipun jumlahnya banyak, hanyalah iblis tingkat F terlemah. Terima kasih, pria tampan, telah menyelamatkan saya. Namaku Jiang Yun. Siapa namamu? Jiang Yun menatapmu dengan ekspresi tergila-gila dan bertanya tanpa sadar. Kamu menoleh menatapnya. Penampilannya tidak buruk, dia bisa dibilang bibit kecantikan yang langka. Hanya saja karena ketakutan yang hebat. Membuat seluruh dirinya tampak sangat lesu. Riasan wajahnya yang indah juga sudah luntur. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya tidak ingin kamu mati secepat ini. Apa? Jiang Yun sedikit bingung. Dia selalu merasa kata-katamu aneh, tetapi dia tidak bisa mengatakan dengan pasti apa yang salah. Kemudian dia menatapmu dengan malu-malu. Bisakah kamu melindungiku di masa depan? Aku bersedia menjadi sapi dan kuda untukmu. Dia menggosok lengamu sambil berbicara. Karena sering berolahraga, Jiang Yun menjaga bentuk tubuhnya dengan sangat baik. Setiap pria normal akan tergoda olehnya. Tapi sayangnya, kamu tidak normal. Hehe, lengan giok dipeluk ribuan orang. Bibir merah sedikit dikecup 10.000 orang, hanya 2 ons daging busuk. Setelah mengatakan itu, kamu langsung meraih Jiang Yun. Tanpa ampun melemparkannya sejauh 2 meter. Jiang Yun berteriak kesakitan dan menatapmu dengan wajah penuh kebencian. Kakak tampan. Apa maksudmu? Kamu membuatku sakit. Kamu menatapnya dengan dingin. Tidak ada apa-apa. Hanya saja kekuatanku tidak cukup untuk melindungimu, tapi aku punya seorang teman. Dan kalian seharusnya saling kenal, dia pasti bisa melindungimu. Mendengar ini, mata Jiang Yun dipenuhi dengan kegembiraan. Siapa? Kamu menunjuk ke belakang Jiang Yun dan perlahan berbicara. Di belakangmu. Mendengar ini, Jiang Yun langsung menoleh untuk melihat, tetapi hanya dengan satu pandangan ini, popok Jiang Yun yang baru diganti basah lagi. Karena yang berdiri di depannya adalah Leng Qingqiu yang mengenakan gaun pengantin merah. Melihat situasi ini, Jiang Yun berteriak dan ingin melarikan diri. Tetapi kekuatannya terlalu lemah, tubuh Leng Qingqiu bergoyang dan menghalangi jalan Jiang Yun, lalu mencengkeram lehernya dengan keras. Jiang Yun ingin meronta, tetapi lengan ramping Leng Qingqiu meledak dengan kekuatan yang tidak sesuai. Membuat Jiang Yun tidak bisa melawan sama sekali. Maafkan aku. Jiang Yun masih ingin meminta maaf. Tapi semuanya sudah terlambat. Saat ini dia akhirnya menyadari mengapa kamu menyelamatkannya tadi. Karena kamu ingin Leng Qingqiu membalas dendam secara pribadi. Segera Jiang Yun benar-benar kehilangan nyawanya. Leng Qingqiu melemparkannya ke samping seperti anjing mati. Kemudian mata yang semula penuh dengan niat membunuh kembali menjadi tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Saat ini, semua iblis yang terbunuh di sekitarnya ternyata mulai memancarkan cahaya merah yang aneh. Apa yang terjadi? Kamu belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Tetapi detik berikutnya, pemandangan yang lebih aneh muncul. Semua mayat iblis ternyata berubah menjadi sinar. Bola cahaya merah mengalir ke tubuhmu. Kamu ingin melawan, tetapi kamu tidak menemukan bahaya apapun di dalamnya. Seiring gelombang cahaya terus mengalir masuk, kekuatanmu juga terus meningkat, dan segera kau mengerti. Salah satu kemampuan Jiang Chen adalah evolusi pembantaian, yang dapat membantai segalanya untuk mengembangkan dirinya sendiri tanpa efek samping. Hanya saja iblis-iblis ini tampaknya sangat istimewa dan akan langsung menyatu ke tubuhmu setelah mati untuk meningkatkan kekuatanmu. Jika demikian, lalu apa yang kutunggu? Matamu menyapu seluruh kuburan liar dan senyum muncul di wajahmu. Bagi orang lain, kuburan liar ini jelas merupakan tempat yang menakutkan dan berbahaya. Tetapi bagimu, tempat ini adalah tempat terbaik untuk berburu monster. Perkiraan awal menunjukkan bahwa setidaknya ada puluhan ribu iblis di seluruh kuburan liar. Kemudian kau berteriak keras, dan semburan cahaya merah meledak dari tubuhmu. Iblis tingkat F benar-benar tidak berdaya di depanmu. Hanya sebagian kecil iblis tingkat E yang bisa sedikit melawan, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa lepas dari kematian. Leng Qingqiu melihatmu bergerak dan bergabung dalam pertempuran. Dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan cuaca. Aliran lava langsung muncul di sekitar Leng Qingqiu, dengan mudah memusnahkan sejumlah besar iblis. Adegan ini membuatmu sedikit iri. Dalam pertarungan 1 lawan 1, kau pasti lebih kuat.
Bagaimanapun, tidak banyak orang yang bisa menahan tekanan raja. Tetapi jika kita berbicara tentang efisiensi berburu monster, itu harus Lanking Q. Pertempuran terus berlanjut, dan setiap iblis berubah menjadi energi yang paling murni. Energi murni mengalir ke tubuhmu. Tiba-tiba kau merasakan sedikit panas di perut bagian bawahmu, dan kemudian semua pori-pori di tubuhmu seolah terbuka. Sensasi stimulasi yang kuat langsung muncul di otakmu. Menerobos, aku benar-benar menerobos. Menurut klasifikasi level Blood Wielder manusia, kau seharusnya berada di tingkat 2 sekarang. Tetapi kekuatan tempur yang sebenarnya jauh melampaui tingkat 2. Kau tahu betul bahwa kau adalah orang yang berbeda sekarang, bukan iblis atau Blood Wielder. Blood Wielder ingin menerobos ke tingkat 1. Kau harus terus-menerus merasakan diri sendiri, tetapi kau sama sekali tidak perlu melakukan itu. Kau hanya perlu membantai untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Blood Wielder terkuat di kehidupan sebelumnya adalah eksistensi tingkat 9. Aku ingin tahu seberapa kuatnya aku jika aku menerobos ke tingkat 9. Tiba-tiba kau tidak bisa menahan diri untuk memikirkan seseorang di benakmu. Di kehidupanmu sebelumnya, ada eksistensi bernama Permaisuri. Dia muncul entah dari mana dan secara bersamaan membangkitkan 18 garis darah. Dalam waktu singkat 3 tahun, dia melangkah ke tingkat 9. Secara pribadi, dia bisa menghadapi banyak iblis. Kemunculannya tidak diragukan lagi adalah harapan terakhir umat manusia. Dibandingkan dengannya di kehidupan sebelumnya, kau seperti kunang-kunang dan bulan terang. Tetapi sekarang kau telah berubah menjadi Jiang Chen dan pasti memiliki kepercayaan diri untuk melampaui Permaisuri dalam waktu singkat. Bahkan benar-benar menghancurkannya. Pada saat ini, sejumlah besar iblis merangkak keluar dari bawah tanah lagi. Melihat ini, kau tidak bisa menahan tawa. Ini semua adalah poin pengalaman yang penuh. Kemudian kau bergegas ke kerumunan iblis dan dengan bersemangat memulai pembantaian. Hanya butuh 3 jam untukmu untuk menyingkirkan puluhan ribu iblis, dan efisiensi Lanking Q bahkan lebih cepat. Jumlah iblis yang terbunuh telah melampaui ratusan ribu. Kecepatan kemunculan iblis bahkan tidak bisa mengejar kecepatan pembunuhan Lanking Q. Dan kau juga menemukan bahwa Lanking Q tampaknya telah mendapatkan sebagian dari kemampuanmu. Iblis yang dibunuh olehnya sebenarnya juga dapat diubah menjadi poin pengalamanmu. Oleh karena itu, hanya dalam 3 jam, kekuatanmu mencapai tingkat 3. Kau melirik sisa iblis yang tidak banyak dan berencana untuk berganti tempat mencari pengalaman. Di kehidupan sebelumnya, Universitas Sains dan Teknologi tempatmu berada dibangun di atas kuburan massal, dan skalanya sangat besar sehingga tidak diketahui berapa banyak orang yang dimakamkan. Jika tidak ada kejadian tak terduga, tempat itu seharusnya menjadi tempat dengan iblis terbanyak. Memikirkan hal ini, kau tidak lagi ragu dan langsung berjalan menuju sekolah. Namun, tidak lama setelah berjalan, kau merasakan aura yang sangat kuat dengan cepat menyerang ke arah sini. Perkiraan awal adalah iblis tingkat A. Detik berikutnya, 2 sosok muncul di depanmu. Yang paling depan adalah seorang wanita yang mengenakan gaun putih. Penampilannya sangat menyedihkan, roknya diwarnai dengan banyak darah kental. Melihat ini, sudut bibirmu membentuk senyuman. Ternyata dia adalah seorang pengukir darah. Hanya dengan sekali pandang kau mengkonfirmasi identitas wanita ini. Ada pola rubah berekor 9 berwarna merah darah di dadanya. Ini adalah tanda pengukir darah. Saat ini, wanita itu berlari ke depan dengan putus asa karena di belakangnya ada iblis yang menakutkan. Iblis itu mengenakan jubah naga hitam, memancarkan aura hitam pekat, dan juga memegang pedang panjang hitam di tangannya. Ternyata itu adalah iblis tingkat A, Raja Zhang Wohu. Di kehidupan sebelumnya, kau pernah melihat kengerian iblis ini. Ia adalah seorang kaisar pada periode negara berperang. Sekarang ia bangkit karena kekuatan aneh. Tidak hanya kekuatannya yang kuat, tetapi ia juga memperoleh kemampuan unik milik seorang kaisar. Saat ini, wanita berbaju putih semakin dekat denganmu. Mungkin karena terlalu gugup, wanita itu tidak menyadari keberadaanmu. Seluruh tubuhnya langsung menabrakmu. Tubuhmu kuat dan mengabaikan rasa sakit, tetapi wanita berbaju putih itu dalam masalah. Dia menabrakmu seolah-olah menabrak lempengan baja. Seluruh tubuhnya langsung terpental. Wanita itu menjerit. Terengah-engah menatapmu, cepat lari, ada monster di belakang. Mendengar ini, kau tidak bisa menahan diri untuk menggoda. Lalu menurutmu aku ini monster? Wanita berbaju putih itu baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tempat ini adalah kuburan massal. Di sekelilingnya ada gundukan kuburan. Meskipun kau terlihat seperti orang hidup, kulitmu pucat tanpa sedikit pun rona darah. Rambut panjang berwarna perak, bahkan matamu berwarna merah darah. Setelah menyadarinya, wanita itu benar-benar hancur. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu sial. Di belakangnya ada Raja Hu yang mengejarnya, dan sekarang ada iblis yang menghalangi jalannya. Benar-benar langit ingin menghancurkanku, Ji Ruyan. Jelas aku membangkitkan template protagonis, tetapi aku harus mati dengan tragis di kuburan massal ini. Aku benar-benar tidak rela. Mendengar ini, kau sedikit terdiam. Gadis ini terlihat tenang dan pendiam. Kenapa dia begitu kekanak-kanakan? Tetapi orang yang bisa membangkitkan ukiran darah adalah 1 dari sejuta. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah protagonis.
Tak lama kemudian, Raja Zhang Wohu tiba di depanmu. Seluruh tubuhnya membusuk dan memancarkan aura dingin. Setelah melihatmu, dia tidak bertindak gegabah, melainkan terus mengamati dirimu. Iblis tingkat A sudah memiliki tingkat kecerdasan tertentu, dan semakin lama mereka hidup, semakin tinggi kecerdasannya. Di tahap selanjutnya, iblis yang kuat tidak berbeda dengan manusia. Pada saat yang sama, kau juga mengamati Raja Zhang Wohu. Mungkin karena baru pulih, kekuatan Raja Mayat negara-negara berperang masih sangat lemah. Kemudian kamu melambaikan tangan, membiarkan Leng Qingqiu menghabisinya. Barang seperti ini bahkan tidak perlu kamu turun tangan sendiri. Leng Qingqiu bisa dengan mudah menyelesaikannya. Tapi saat itu, Raja Mayat negara-negara berperang tiba-tiba berbicara. Gadis bau itu mencuri barangku. Jika kamu mengambilnya, kita adalah sekutu. Suara serak dan dingin keluar dari mulut Raja Mayat negara-negara berperang. Itu lebih seperti bisikan iblis daripada bahasa. Mendengar itu, kamu mencibir. Jadi, dia sudah memiliki kecerdasan awal? Sepertinya aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu terus tumbuh. Kalau tidak, kamu pasti akan menjadi ancaman di masa depan. Begitu kata-kata itu selesai, Leng Qingqiu sudah bergerak. Aura panas meledak dari seluruh tubuhnya dalam sekejap. Langit dan bumi tampak berubah pada saat ini. Aliran lava panas menyerang Raja Mayat negara-negara berperang dalam sekejap. Ekspresi Raja Mayat negara-negara berperang menjadi kaku. Dia dengan cepat mengayunkan pedang panjang di tangannya. Sebuah bayangan naga ungu raksasa muncul dan langsung memblokir serangan Leng Qingqiu. Kemudian beberapa naga ungu raksasa muncul, menyerang Leng Qingqiu secara serempak, seolah ingin menelannya. Saat itu, ular api tiba-tiba muncul di tubuh Leng Qingqiu. Ular api ini menjulurkan lidahnya. Bahkan ketika menghadapi naga ungu raksasa yang berkali-kali lebih besar dari mereka tidak takut sama sekali. Detik berikutnya, ular api yang tak terhitung jumlahnya menyerang naga ungu. Ular api ini tampaknya memiliki daya erosi yang sangat menakutkan dan langsung membakar naga ungu. Ular api menggunakan naga ungu sebagai makanan. Menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Mati. Leng Qingqiu mengucapkan sepatah kata. Kemudian ular api benar-benar menelan Raja Mayat negara-negara berperang. Ia berteriak dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tepat ketika Raja Mayat negara-negara berperang akan hancur berkeping-keping. Kamu dengan cepat meminta Leng Qingqiu untuk menarik kembali api dan kemudian meraih leher Raja Mayat negara-negara berperang dengan satu tangan. Kuku yang tajam langsung merobek kulitnya. Setetes esensi darah Jiang Chen mengalir ke tubuh Raja Mayat negara-negara berperang. Kemampuan dasar zombie adalah infeksi. Dapat mengubah semua kehidupan menjadi jenisnya sendiri. Dan kamu, sebagai Raja Zombie, juga memiliki kemampuan untuk memerintah semua zombie. Raja Mayat negara-negara berperang ini tidak lemah. Lebih baik menjadikannya bawahanmu daripada membiarkannya mati. Setelah menerima esensi darahmu, seluruh tubuh Raja Mayat negara-negara berperang terus-menerus dimodifikasi. Luka aslinya sembuh dengan cepat. Ada juga koneksi denganmu dalam kesadaran. Mulai saat ini, nyawa Raja Mayat negara-negara berperang benar-benar ada di tanganmu. Selama kamu mau, kamu dapat membunuh Raja Mayat negara-negara berperang dengan sebuah pikiran. Tuan. Mata Raja Mayat negara-negara berperang menatapmu dengan mati rasa. Melihat ini, kamu mengangguk puas. Raja Mayat negara-negara berperang awalnya hanya iblis tingkat A, tetapi setelah transformasi, ia langsung mencapai tingkat S. Saat ini, kekuatan Raja Mayat negara-negara berperang sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar negara. Kemudian kamu melihat Jiruyan di samping. Sekarang giliranmu. Kak, jangan bunuh aku. Aku sangat berharga. Kamu meninggalkanku. Jiruyan, yang menyaksikan seluruh proses, sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kudengar kamu mencuri barang Raja Mayat negara-negara berperang. Berikan aku lihat apa itu, kau berkata dengan tertarik. Jiruyan tampak sedih setelah mendengar itu. Tidak bersalah, Kak. Aku hanya melihat pohon buah dengan buah merah di atasnya. Karena haus, aku langsung memetik dan memakannya. Setelah selesai makan, makhluk aneh ini keluar dari tanah dan mengejarku. Mendengar itu, kau langsung bertanya, buah seperti apa? Apakah terasa panas di sekujur tubuh setelah memakannya? Ah, benar, Kak. Apa kau juga pernah memakannya? Kau tidak menjawab, melainkan menatap garis darah aneh di dada Jiruyan. Garis darah itu adalah pola rubah berekor 9, yang saat ini memancarkan cahaya aneh. Jiruyan merasakan tatapanmu dan mundur beberapa langkah karena takut, tetapi langsung menabrak Leng Qingqiu. Keduanya bertatapan, mata Leng Qingqiu yang penuh dengan niat membunuh hampir membuat kaki Jiruyan lemas. Tubuhnya bergetar, merasa lebih aman di sisimu. Benar saja, dia telah meminum buah keajaiban. Kau berkata tanpa daya, buah keajaiban adalah benda yang sangat istimewa. Orang biasa yang memakannya bisa menjadi pembawa garis darah. Pembawa garis darah yang memakannya memiliki kemungkinan untuk meningkatkan kekuatan garis darah, dan iblis jika mendapatkan buah keajaiban, akan sangat meningkatkan tingkat kengeriannya. Kau tidak menyangka gadis Chuunibiu ini begitu beruntung, memakan buah keajaiban di hari pertama kiamat. Kau berkata dengan iri, benar-benar orang bodoh yang beruntung.
Kak, apa yang kau katakan? Jiruyan menatapmu dengan bingung. Bukan apa-apa. Mulai sekarang, ikuti aku. Ulurkan jarimu. Meskipun takut, Jiruyan tidak melawan. Dengan gemetar mengulurkan jari rampingnya. Saat kuku tajam menggores kulit Jiruyan, ada hubungan tambahan antara kau dan dia. Namun, kau tidak mengubahnya menjadi zombie karena ada terlalu banyak zombie di sekitarmu. Memiliki satu orang hidup untuk menyeimbangkan keadaan juga bagus. Jiruyan tidak merasakan sesuatu yang aneh, hanya merasa bahwa kau terlihat lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Kak, mulai sekarang, aku akan menjadi adik nomormu 1. Siapa namamu? Apakah dia kakak ipar? Apakah kakak ipar juga zombie? Kulitnya sangat putih, aku iri. Jiruyan saat ini sama sekali tidak tegang seperti sebelumnya. Dia mengoceh seperti orang cerewet. Kau baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di sekitarmu. Detik berikutnya, ratusan pembawa garis darah mengepungmu. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika ribuan pembawa garis darah muncul bersamaan, kau bisa membunuh mereka dengan menjentikan jari. Tetapi sebelum kau bisa bertindak, Jiruyan menyingsingkan lengan bajunya dan berdiri di depanmu. Jangan takut, Kak, biar aku yang maju. Mengatakan itu, dia akan mengaktifkan wujud garis darah sejati dan bertarung dengan orang-orang ini. Melihat ini, kau benar-benar terdiam dan langsung menarik Jiruyan dari belakang. Bahkan jika kau ingin mati, kau tidak perlu terburu-buru. Pergi ke belakang dan diam di sana. Mendengar ini, Jiruyan langsung tersenyum, lalu dengan riang bersembunyi di belakangmu. Tepat ketika Anda hendak bertindak, seorang pria muda berseragam tempur datang. Dia memberi hormat kepada Anda dan berkata, Anda Youyi, kan? Saya Zhang San, Kapten Tim Blood Mark dari kota Jianghai. Menurut deteksi kami, tampaknya iblis mengerikan telah muncul di dekat sini. Kapten Li kami secara khusus mengirim kami untuk membantu Anda. Ternyata 2,5 jam lalu. Kapten Li dari daerah militer kota Jianghai, setelah melihat kekuatan mengerikan Anda dan Leng Qingqiu melalui pengawasan satelit, memiliki ide untuk merekrut Anda. Kebetulan pada saat ini, Raja Zhan Kuo muncul. Kapten Li tahu bahwa inilah kesempatan baginya untuk menunjukkan dirinya, karena dia merasa bahwa sekuat apapun Anda mungkin tidak dapat menangani iblis kelas A, jadi dia mengirim tim Blood Mark untuk mendukung Anda. Setelah mengetahui kebenaran, Anda tersenyum dan mengangguk. Namun, Anda juga menyadari satu hal, yaitu Anda telah diincar oleh militer. Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Pada awal kiamat, kekuatan militer adalah yang terkuat, dan bahkan kemudian, mereka terus-menerus melawan iblis dan membangun banyak tempat perlindungan besar dan kecil. Jika bukan karena perlindungan militer di kehidupan sebelumnya, saya khawatir Anda akan mati pada hari pertama hal-hal aneh itu tiba. Kemudian Anda menunjuk ke Raja Zhan Kuo tidak jauh. Kapten Zhao, apakah iblis mengerikan yang Anda bicarakan adalah dia? Zhang San sedikit terkejut. Mengikuti arah yang Anda tunjuk, langit redup barusan, dia tidak melihat dengan jelas penampilan spesifik Raja Zhan Kuo. Sekarang setelah dia mendekat, kedua mata Zhang San langsung membelalak. Dia melihat mayat tinggi dan kekar mengenakan jubah naga compang-camping berdiri tidak jauh. Permukaan mayat itu bernanah dan pucat, matanya kosong dan mati rasa. Tetapi memancarkan aura yang sangat menakutkan. Ini iblis tingkat A. Tidak. Tampaknya lebih kuat dari iblis tingkat A. Zhang San menghirup udara dingin dan dengan cepat mundur 2,5 meter. Tetapi kemudian dia menemukan sesuatu yang salah. Anda melihat keraguan di hati Zhang San, jadi Anda tersenyum dan menjelaskan. Iblis ini telah ditaklukkan oleh saya, tetapi saya masih ingin berterima kasih. Zhang San tampak tidak percaya setelah mendengar ini. Saudaraku, kamu sangat luar biasa. Kamu bahkan dapat menaklukkan iblis tingkat ini. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Leng Qingqiu di samping. Wajah wanita ini pucat, dan mata indahnya mengungkapkan warna merah darah yang aneh. Hanya dengan melihatnya, Zhang San tidak bisa menahan merinding di sekujur tubuhnya, karena perasaan yang diberikan wanita ini kepadanya sama sekali tidak seperti orang yang hidup. Sebaliknya, dia lebih seperti zombie. Pada saat ini, Leng Qingqiu tiba-tiba menoleh untuk melihat Zhang San. 3 orang saling bertatapan, dan seketika niat membunuh yang kuat menyebar. Zhang San sangat ketakutan hingga hampir menangis. Apa semua ini? Mengapa mereka terlihat lebih menakutkan daripada iblis itu? Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Takut diincar. Pada saat ini, Anda tiba-tiba bertanya, apakah ada hal lain? Tidak, tidak ada apa-apa. Hanya saja sekarang bencana telah pecah. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan militer? Berkontribusi untuk umat manusia? Maaf, aku tidak punya pemikiran seperti itu. Kamu langsung menolaknya dengan tegas, karena dengan kekuatanmu saat ini, kamu benar-benar dapat menciptakan kekuatan yang lebih besar. Bergabung dengan pihak kerajaan justru harus ragu-ragu dalam bertindak, tidak bisa melakukan apapun dengan leluasa. Kakak, tidak mau mempertimbangkannya lagi? Zhang San terus bertanya dengan tidak menyerah. Kamu tidak berbicara dan melambaikan tangan menyuruhnya pergi. Melihat itu, Zhang San tidak enak untuk mengatakan apapun lagi. Lagi pula, perbedaan kekuatan kalian berdua terlalu besar. Saat itu,
Walkie-talkie Zhang San tiba-tiba berdering. Lapor, gelombang iblis meletus di lokasi Universitas Sains dan Teknologi. Perkiraan awal menunjukkan bahwa sudah ada puluhan ribu iblis. Kekuatan terkuat adalah B ke atas. Suara mendesak terdengar dari walkie-talkie. Zhang San mengerutkan kening setelah mendengarnya. Puluhan ribu iblis, ini adalah angka astronomi. Jika semuanya hanya F, maka mereka, para ahli tato darah, masih bisa menghadapinya. Tetapi iblis tingkat B ke atas, hanya ahli tato darah tingkat 2 ke atas yang bisa menghadapinya. Zhang San merasa sedikit malu melihat ke arahmu. Jelas ingin meminta bantuan. Kamu secara alami memahami pikirannya. Awalnya memang ingin pergi ke Universitas Sains dan Teknologi Wuhan. Sekarang kebetulan bisa memberi orang dari pihak kerajaan bantuan. Aku kebetulan akan pergi ke Universitas Sains dan Teknologi, bantu saja kalian menyelesaikan masalah ini. Mendengar kata-kata ini, Zhang San langsung menunjukkan ekspresi terima kasih. Terima kasih, kakak besar. Anda benar-benar orang baik yang menyelamatkan semua makhluk hidup. Sudut bibirmu berkedut dan tidak mempedulikan orang itu lagi. Dengan lompatan ringan, kamu terbang menuju Universitas Sains dan Teknologi Wuhan. Karena memiliki sepasang sayap di punggung. Kecepatan terbangmu sangat cepat, bahkan bisa melampaui beberapa mobil sport super dengan performa yang sangat baik. Membawa Jiruyan hanya dengan satu tangan. Hanya butuh 3 menit untuk mencapai langit di atas Universitas Sains dan Teknologi. Sekarang seluruh sekolah telah sepenuhnya diinvasi oleh iblis. Kamu tidak terburu-buru untuk bertindak, tetapi mengamati situasi seluruh universitas. Di sini ada total 38.142 iblis. Tetapi hanya ada lebih dari 10 siswa di seluruh universitas yang terbangun menjadi ahli tato darah. Kamu juga tidak berencana untuk menunggu lebih lama lagi. Mengangkat tangan untuk menyelesaikan iblis-iblis ini. Tetapi saat itu, kamu tiba-tiba menyadari keanehan pada Leng Qingqiu. Ketika tiba di Universitas Sains dan Teknologi Wuhan, seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat. Tiba-tiba dia menyerang ke arah sudut tertentu. Ternyata itu adalah lokasi asrama perempuan. Leng Qingqiu tampaknya akan membalas dendam. Sebelumnya, dia telah membunuh Jiang Yun, penyebab utama dari semua ini. Tetapi selain dia, pasti akan ada lebih banyak orang yang terlibat. Kamu tentu tidak akan menghalangi balas dendam Leng Qingqiu. Tiba-tiba suara Jiruyan terdengar dengan nada menangis. Kakak, bisakah kamu melepaskanku? Sakit sekali. Wajahnya penuh keluhan. Sepasang mata besarnya sangat menyentuh, seolah-olah ingin menangis. Hampir saja aku melupakanmu. Kamu menunjukkan senyum yang dalam, lalu melihat iblis yang tak berujung di bawah kakimu, mencari tempat yang paling padat. Langsung melemparkan Jiruyan ke bawah. Kakak, kau membunuh adikmu sendiri? Jiruyan berteriak dengan menyedihkan. Tiba-tiba jatuh ke tanah. Aku ini kan bisa dibilang cantik, kenapa tidak ada belas kasihan sama sekali? Bagaimana kalau aku benar-benar mati karena jatuh? Jiruyan mengeluh sambil mengusap pantatnya, tapi sedetik kemudian dia tercengang. Karena dia sudah dikunci oleh banyak iblis. Begitu banyak iblis, apa yang harus kulakukan? Benar. Aku masih bisa berubah. Jiruyan segera memicu kekuatan garis darahnya. Terlihat garis darah di dadanya memancarkan cahaya merah. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya benar-benar berubah. Sinar putih menyelimutinya, membentuk sesuatu yang mirip baju zirah. Dan di belakang pantatnya, tumbuh 9 ekor putih. Ekor ini sangat menggoda. Bahkan para iblis di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk menatap dengan tatapan kosong. Api neraka Qingqiu. Jiruyan segera memicu kekuatan supernaturalnya. Sekelompok api muncul di sekelilingnya, lalu menyerang para iblis di sekitarnya. Efek apinya sangat jelas, bisa dengan mudah membunuh iblis manapun. Kekuatanku sangat kuat. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Kalau begitu, apa yang kutakutkan dari para iblis? Langit tidak melahirkan aku, Jiruyan. Jalan memikat abadi seperti malam abadi. Mati kalian semua. Saat ini Jiruyan sangat sombong. Aura anak muda bodoh kembali meledak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, di asrama perempuan, semua siswa yang selamat bersembunyi di atap. Selusin gadis meringkuk di tanah, dengan ekspresi tegang dan ketakutan. Selain itu, di sudut, terbaring seorang pria berambut kuning. Orang ini bernama Zhao Xi, seorang mahasiswa tahun kedua di sekolah ini. Sebelum bencana terjadi, dia menyelinap masuk ke asrama perempuan, jadi dia muncul di sini. Saat ini, seorang wanita bertubuh seksi berdiri di depannya. 3 detik kemudian, Zhao Xi menunjukkan ekspresi puas. Kak Zhao, aku sangat mencintaimu, kau harus membawaku untuk bertahan hidup. Wanita itu menjilat bibirnya yang merah menggoda. Tenang saja sayang, siapapun mati aku tidak akan membiarkanmu mati. Oh iya, ikut aku lihat berapa banyak iblis yang berkumpul di bawah. Zhao Xi berkata dengan penuh arti. Jangan kak. Iblis-iblis itu terlalu menakutkan, aku takut. Wanita itu berkata dengan sedikit malu-malu. Tapi Zhao Xi sama sekali tidak mempedulikan pikiran wanita itu, dan langsung menariknya menuju pintu masuk atap. Antara lantai 6 dan atap hanya ada pintu masuk yang sangat kecil. Biasanya hanya bisa naik melalui tangga. Meskipun iblis tidak bisa memanjat tangga, tetapi semakin banyak iblis berkumpul di sini.
Masih ada kemungkinan untuk naik. Sial, iblis ini semakin banyak. Cepat atau lambat mereka akan naik ke atap. Zhao Si mengumpat dengan kesal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kak, ayo kita pikirkan cara untuk keluar dari sini. Mendengar ini, Zhao Si tiba-tiba menunjukkan seringai jahat. Bukankah ini tergantung padamu? Setelah mengatakan itu, dia langsung mendorong wanita itu ke bawah. Zhao Si, kau bajingan. Wanita itu berteriak dan mengutuk. Zhao Si memasang ekspresi mengejek. Apa kau benar-benar berpikir aku menyukaimu? Setelah mengatakan itu, dia dengan santai pergi dari sana. Berjalan menuju para gadis di samping. Saat ini, Zhao Si sangat arogan, seperti pelanggan yang memilih barang. Tiba-tiba, seorang gadis dengan rambut tergerai menarik perhatiannya. Penampilan gadis ini tidak bisa dibilang memukau. Tetapi senjata di depannya tak tertandingi, memiliki aura menyapu segalanya. Zhao Si dengan mesum melambaikan jarinya. Hei, kau, kemari. Gadis itu menunjukkan ekspresi ketakutan setelah mendengar itu. Kau tidak bisa melakukan ini. Melakukan ini tidak baik. Apa kau tidak takut masuk penjara? Mendengar itu, Zhao Si langsung tertawa. Sekarang sudah kiamat, apa kau masih berharap kita bisa bertahan hidup? Cepat kemari, atau aku akan melemparkanmu ke bawah untuk memberi makan monster. Saat dia berbicara, lengan Zhao Si memancarkan cahaya aneh. Detik berikutnya, lapisan baju zirah batu tumbuh di seluruh kulitnya. Ternyata Zhao Si juga seorang pengguna tato darah, tetapi level tato darahnya hanya F. Efeknya juga sangat sederhana, yaitu dapat membekukan tubuh untuk sementara waktu, meskipun tidak bisa melawan iblis. Tetapi itu cukup untuk menghadapi orang biasa. Melihat situasi ini, gadis berambut panjang hanya bisa menyerah melawan, menundukkan kepalanya dan terus menangis. Baiklah, biarkan aku merasakan kehebatan saudaramu. Zhao Si berkata sambil berjalan langsung ke arah gadis berambut panjang. Kau pasti akan masuk neraka. Gadis berambut panjang itu berkata dengan histeris. Masuk neraka? Hahaha, apa kau lihat dunia kita ini bukan neraka? Zhao Si sama sekali tidak peduli dengan perkataan gadis itu. Dia dengan lancar meletakkan tangannya di pinggang gadis itu. Tepat pada saat itu, suara ledakan tiba-tiba datang dari belakang. Zhao Si menghentikan gerakannya dan melihat ke belakang sambil mengutuk. Siapa yang mengganggu kesenanganku? Namun, begitu dia selesai berbicara, dia menunjukkan ekspresi ketakutan karena di depannya berdiri Leng Qingqiu yang sudah meninggal. Mata mereka bertemu dan Zhao Si benar-benar tercengang. Itu kau? Bukankah kau sudah mati? Leng Qingqiu meledak dengan aura jahat yang mengerikan. Dari tenggorokannya yang serak, dia mengucapkan dua kata dengan ringan. Balas dendam. Detik berikutnya, dia muncul di depan Zhao Si secepat hantu, lalu mencengkeram lehernya. Tidak, jangan, maafkan aku. Sebenarnya, aku tidak sengaja. Siapa suruh kau selalu bersikap tinggi hati setiap hari? Jika kau bersamaku lebih awal, aku bisa mencegah Jiang Yun menyuruh orang untuk menindasmu. Zhao Si berteriak kesakitan. Berusaha mati-matian untuk menggunakan kemampuan tato darah, tetapi entah mengapa, kekuatannya tampak sangat tidak berdaya di depan Leng Qingqiu. Sama sekali tidak bisa menahan kekuatannya yang mendominasi. Saat ini, hanya kebencian yang tersisa di mata Leng Qingqiu. Gadis-gadis lain di sekitar memandang Leng Qingqiu dengan ketakutan, seolah-olah melihat iblis. Hanya gadis berambut panjang yang hampir dibuli tadi. Selain ketakutan, ada juga perasaan senang melihat orang lain susah. Tangan Leng Qingqiu semakin kuat, tetapi dia tidak terburu-buru membunuh Zhao Si. Dia ingin menikmati perjuangan orang ini sebelum mati. Seperti kucing menangkap tikus, dia ingin bermain-main dengannya sebelum membunuhnya. Aku tidak boleh mati. Apalagi tidak boleh mati di tanganmu. Tubuh sejati garis darah. Zhao Si saat menjelang ajal. Tiba-tiba kekuatan yang lebih besar meledak di dalam tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tertutup rapat oleh batu, membentuk satu set baju besi yang aneh. Baju besi ini seolah-olah kebal terhadap pedang dan tombak, dan terus-menerus memancarkan aura hitam, seolah-olah akan menjadi hitam. Melihat pemandangan ini, ekspresi aneh muncul di wajah Leng Qingqiu, karena situasi Zhao Si sangat langka. Di antara semua pembawa garis darah, dia adalah satu dari 10.000. Keadaannya saat ini disebut pembawa garis jahat. Garis darah di tubuhnya secara bertahap berubah dari warna darah menjadi hitam. Pada saat yang sama, dia mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Seperti kata pepatah, menjadi hitam 10 kali lebih kuat, tetapi kekuatan seperti itu bukannya tanpa harga, tetapi menjadi pembawa garis jahat. Dirinya sendiri akan sulit mengendalikan kekuatan di dalam tubuh dan akan terus-menerus diserang oleh kekuatan garis jahat. Pada akhirnya, dia hanya bisa menjadi iblis humanoid. Saat ini, seluruh matanya menjadi hitam pekat, seolah-olah diwarnai dengan tinta. Seluruh orang menjadi semakin aneh. Seolah-olah dia bukan orang yang hidup tetapi iblis. Melihat perubahannya, Leng Qingqiu benar-benar menunjukkan senyum yang sangat manusiawi. Dia langsung melepaskan tangannya yang mencengkeram Zhao Si dan hanya berdiri di sana, ingin melihat trik apa yang akan dia keluarkan. Adegan ini membuat Zhao Si merasa martabatnya dihina. Kau menindas orang terlalu jauh. Tiba-tiba Zhao Si berteriak.
Langit runtuh dan bumi terbelah. Segera setelah itu, meteorit raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari langit. Meteorit ini menyerang Leng Qingqiu. Seolah-olah membawa momentum kehancuran dunia. Aku tidak percaya kau bisa memblokir seranganku. Melihat ini, Leng Qingqiu tidak panik sama sekali. Saat ini, dia kaku seperti mayat. Perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat meteorit yang akan jatuh ini, lalu mengulurkan jari-jarinya yang ramping. Dengan lembut menyentuh meteorit ini. Detik berikutnya, permukaan meteorit ini mulai meleleh. Seolah-olah kehilangan semua kekuatan dan jatuh ke tanah sebagai genangan lava. Zhao Xi tampak tidak percaya. Bagaimana mungkin? Serangan penuhku dengan mudah diselesaikan olehmu? Melihat Leng Qingqiu hendak mengambil nyawanya. Zhao Xi dengan cepat berlutut dan memohon belas kasihan. Tunggu sebentar, kau tidak bisa membunuhku. Sebenarnya, aku bukan dalang di balik layar. Kau pasti masih ingat Tuan Muda Murong, kan? Dialah yang menyuruhku melakukan ini. Selama kau tidak membunuhku, aku akan membawamu untuk menemukannya. Saat ini, Zhao Xi telah menyadari jarak antara dirinya dan Leng Qingqiu. Jurus pamungkas yang dilepaskannya setelah menghabiskan seluruh kekuatannya diselesaikan oleh lawannya hanya dengan mengangkat tangannya. Bagaimana mungkin ini bisa dilawan? Namun, seolah-olah Leng Qingqiu tidak mendengar apapun, tubuhnya bergoyang ke depan Zhao Xi. Kali ini, Leng Qingqiu tidak ragu sedikit pun. Jari-jari rampingnya langsung menembus dada Zhao Xi, dan jantung hitam dikeluarkan begitu saja olehnya. Zhao Xi menjerit dan langsung tewas. Melihat jantung hitam di depannya, telapak tangannya bergerak ringan, dan jantung hitam itu langsung berhenti berdetak. Dan mengering dengan cepat, hanya dalam sekejap mata berubah menjadi segumpal debu, menghilang bersama angin di dunia ini. Setelah melakukan semua ini, Leng Qingqiu menghilang dalam sekejap dan muncul di sisimu. Saat ini kamu berdiri di puncak gedung sekolah, memandangi seluruh sekolah. Kekuatan Zhan Kuo Chiyu sangat kuat. Benar-benar cukup untuk menghancurkan kelompok iblis ini. Dan sebagai pelayan rumahmu, iblis yang dibunuh olehnya juga dapat memberimu poin pengalaman. Oleh karena itu, kamu langsung bersembunyi di balik layar dan menikmati hasilnya. Sudah selesai, kamu mengangkat kepala dan berkata kepada Leng Qingqiu. Leng Qingqiu tanpa ekspresi, suara serak tanpa emosi perlahan terdengar. Bantu aku. Habisi. Murong Hua. Mendengar ini, kamu pertama kali mengangkat alis, lalu langsung mengangguk. Tenang saja. Dia seharusnya berada di sekolah ini. Kamu perlahan berkata, Murong Hua adalah siswa seangkatan denganmu. Dan keluarganya luar biasa. Ayahnya adalah pejabat tinggi di distrik militer Beijing, jika tidak salah ingat. Pada hari pertama kiamat tiba, ayah Murong Hua mengirim tim bersenjata untuk menjemput Murong Hua dari sini. Bahkan di pertengahan kiamat, keluarga Murong membangun tempat perlindungan yang besar, menjadi kaisar tanah setempat. Tapi semua ini tidak berarti apa-apa di hadapanmu, terlebih lagi Leng Qingqiu sendiri yang berbicara. Kalau begitu, ikutlah denganku untuk menghabisi Murong Hua ini. Setelah selesai berbicara kamu langsung menarik tangan Leng Qingqiu. Tangannya sangat lembut. Tidak memiliki kekakuan seperti zombie, yang sangat kontras denganmu. Meskipun kamu sangat kuat tetapi tubuhmu sangat kaku. Seolah-olah orang mati sungguhan. Sekarang kamu tidak memiliki solusi. Hanya berharap setelah kekuatanmu meningkat kamu dapat menyingkirkan situasi ini. Pandanganmu tertuju pada asrama pria. Menurut ingatan di benakmu, kamu tahu persis di mana Murong Hua berada. Dan situasinya saat ini masih sangat baik. Dengan beruntung menjadi seorang pembawa garis darah, kamu menarik tangan Leng Qingqiu dan menghilang di tempat. Detik berikutnya langsung muncul di depan pintu asrama pria. Saat ini di sini berkumpul sejumlah besar iblis, tetapi sama sekali tidak bisa mendekat selangkah pun. Karena di posisi gerbang asrama pria, entah kapan muncul dinding tinggi yang besar. Dinding tinggi ini sepenuhnya terbuat dari daging dan darah. Terlihat busuk, tetapi dapat langsung menghalangi invasi iblis, dan sebagian besar iblis ini tidak memiliki kecerdasan yang tinggi. Sama sekali tidak tahu untuk masuk dari pintu masuk lain. Melihat dinding daging ini, ingatan yang tersembunyi di kedalaman benak langsung muncul. Dinding daging ini adalah penghalang yang diciptakan oleh seorang pembawa garis darah yang membakar nyawanya, yang dapat secara efektif menghalangi serangan iblis. Karena itulah, seluruh asrama pria selamat, lalu kau menendang dinding daging itu. Hanya sesaat, dinding daging itu meledak. Pergilah, Murong Hua ada di lantai 3. Kau berkata pada Leng Qingqiu. Leng Qingqiu tidak menjawab, langsung menuju asrama pria. Kau tetap di tempat, semua iblis di sekitar melihat dinding daging menghilang, langsung menyerbu ke dalam seperti orang gila. Kalian para hantu, berubah menjadi kekuatanku saja. Kau berkata sambil mengangkat tangan dan melambaikannya dengan lembut. Semua iblis pada saat itu tampak membeku. Gerakan mereka menjadi sangat lambat. Seluruh tubuh mereka terus menyusut. Garis-garis darah muncul dari tubuh mereka, semuanya berkumpul ke arahmu, bersamaan dengan teriakan-teriakan yang bergema. Darah dari tubuh iblis tampak tersedot habis, berubah menjadi mayat kering dan jatuh ke tanah. Hanya dalam sekejap mata. Hampir 10.000 iblis kehilangan nyawa mereka sepenuhnya. Dan saat ini matamu menjadi semakin merah darah, seolah-olah akan meneteskan darah kental. Ini adalah kemampuan baru yang kau dapatkan setelah naik ke tingkat 2,
penghisapan darah, yang mampu menyerap darah orang-orang di sekitar dalam skala besar. Untuk berubah menjadi hidupmu sendiri. Benar-benar kemampuan yang abnormal. Kau tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Tidak lama kemudian semua iblis yang mati, sekali lagi berubah menjadi gumpalan nilai pengalaman dan berkumpul ke arahmu. Seluruh nilai dari tubuh mereka telah kau peras habis. Kira-kira setelah membunuh beberapa puluh ribu iblis lagi, kau bisa naik ke tingkat 4. Sementara itu, di dalam asrama pria, karena tidak ada iblis yang mengancam nyawa. Jadi seluruh asrama pria tampak sangat harmonis, tidak terjadi kerusuhan besar. Di dalam kamar 303, seorang pria dengan rambut dicat kuning, melihat pemandangan malam di luar jendela dan tidak bisa menahan diri untuk menyalakan sebatang rokok. Tepat pada saat ini, seorang pria tiba-tiba menerobos masuk ke dalam kamar. Ekspresinya sangat cemas, langsung bergegas menghampiri pria berambut hijau ini. Huage, gawat, entah bagaimana, dinding daging yang menghalangi asrama tiba-tiba meledak. Mendengar ini, ekspresi Muronghua juga berubah. Ada apa? Padahal tadi baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba meledak? Sepertinya diledakkan oleh seseorang. Dan semua iblis di sekitar asrama kita mati. Tidak tahu siapa yang melakukannya. Mendengar itu, ketegangan di wajah Muronghua langsung menghilang, malah menjadi tertarik. Sepertinya muncul seorang pemburu darah yang kuat. Cocok sekali untuk dijadikan pengawal tuan muda ini. Kalian keluar dan lihat. Temukan orang itu, selama dia mau menjadi pengawal tuan muda ini, gaji bulanannya 10 miliar. Mendengar nada bicara Muronghua yang begitu arogan, semua orang tercengang. Huage, aku akan membantumu mencarinya, jangan tinggalkan aku saat melarikan diri. Beberapa teman sekamar di sekitarnya langsung dengan senang hati mulai membantu Muronghua mencari. Sekarang bukanlah zaman damai, menjadi cucu bukanlah hal yang memalukan. Jika aku bisa memberikan kesan yang baik pada Muronghua, dengan kemampuan ayahnya, mereka semua pasti bisa bertahan hidup. Tenang saja, ayahku adalah kepala distrik Jun, dan orang-orang yang dia kirim akan segera tiba. Setelah membangun tempat perlindungan, pasti akan ada tempat VIP untukmu, kata Muronghua dengan sangat arogan. Namun, saat dia sedang bersemangat, pintu kamar langsung didobrak. Muronghua tampak kesal. Siapa yang berani mendobrak pintu kamarku? Dia menoleh ke arah pintu, tetapi matanya langsung membelalak hanya setelah melihatnya sekilas. Orang yang datang tentu saja adalah Leng Qingqiu. Begitu dia muncul, suhu seluruh asrama naik drastis. Dalam sekejap mata, suhu mencapai ratusan derajat. Riak muncul di udara. Orang biasa selain Muronghua sama sekali tidak bisa menahannya. Mereka semua berubah menjadi mumi. Bagaimana kamu bisa berada di sini? Bukankah kamu sudah mati? Muronghua mengerutkan kening dan langsung mengaktifkan tubuh sejati garis darah. Detik berikutnya, sebuah muncul di dahinya. Pola bulan sabit hitam. Tidak seperti pembawa garis darah biasa, garis darah Muronghua bukan milik iblis maupun manusia. Saat ini, seluruh tubuhnya berangsur-angsur menjadi tidak nyata, seolah-olah menjadi bayangan. Mengapa? Mengapa kamu membiarkan Zhao Xi dan yang lainnya menindasku? Mata Leng Qingqiu menunjukkan cahaya dingin, menatap Muronghua dengan tatapan membunuh. Namun, setelah mendengar ini, ketakutan awal Muronghua langsung menghilang, dan malah menjadi sangat menghina. Hahaha. Aku hanya tidak suka padamu. Ada masalah? Awalnya aku ingin Zhao Xi bersenang-senang denganmu. Namun, sampai itu tidak berguna, bahkan tidak bisa menaklukkan gadis sepertimu. Karena itu masalahnya, aku harus meminta Jiang Yun untuk mencari orang untuk mengucilkanmu. Muronghua tertawa terbahak-bahak. Kemudian, matanya menjadi sangat galak. Aura hitam meledak dari tangannya. Bergegas menuju mayat-mayat di sekitarnya. Detik berikutnya, pemandangan aneh muncul. Mumi yang kehilangan semua kelembapan. Dengan tambahan energi hitam, mereka tiba-tiba berdiri dengan aneh. Saat ini, mereka seperti iblis, tanpa alasan sama sekali. Yang ada hanyalah niat membunuh yang kuat. Bunuh dia. Muronghua mengucapkan dua kata dengan ringan. Ini adalah kemampuan garis darahnya. Dia bisa mengendalikan mayat menjadi bonekanya sendiri. Kemampuan ini mungkin bukan yang terkuat. Namun, dalam hal kepraktisan, itu adalah yang terbaik. Setelah mendengar perintah Muronghua, boneka yang berubah menjadi mumi ini tidak ragu-ragu sedikit pun. Segera melancarkan serangan terhadap Leng Qingqiu. Mereka menggerakkan cakar dan gigi mereka, seperti zombie yang menakutkan. Hanya niat membunuh paling murni yang tersisa di mata mereka. Namun, Leng Qingqiu bahkan tidak repot-repot melihat boneka-boneka ini, hanya melambaikan tangannya dengan ringan. Tubuh boneka-boneka ini mulai meleleh, dan akhirnya berubah menjadi abu terbang dan menghilang di dunia ini. Melihat ini, Muronghua tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit terkejut. Kamu punya sedikit kekuatan. Sepertinya setelah kematian, kamu juga menjadi seperti monster itu. Jika itu masalahnya, mari kita coba trik ini. Begitu kata-kata itu terucap, Muronghua berubah menjadi bayangan hitam raksasa. Ini adalah kartu truf terbesar Muronghua. Mampu mengabaikan kerusakan fisik apapun dan juga dapat langsung menginvasi kesadaran target. Jika Muronghua dapat menginvasi kesadaran Leng Qingqiu,
maka hidup dan matinya akan sepenuhnya berada di tangan Muronghua. Leng Qingqiu ingin melancarkan serangan terhadap Muronghua, tetapi sekarang dalam keadaan bayangan hitam. Muronghua dapat sepenuhnya mengabaikannya. Meskipun keadaan kebal saya paling lama bertahan 3 detik, itu cukup untuk berurusan denganmu, Jalang. Muronghua berkata dengan dingin. Detik berikutnya, dia muncul di depan Leng Qingqiu. Bahkan jika kamu bangkit dari kubur, kamu hanyalah seorang wanita. Seorang wanita harus dengan patuh berlutut di kaki seorang pria. Saat ini, Muronghua sangat bersemangat. Jika dia berhasil menginvasi kesadaran Leng Qingqiu, maka dia akan mendapatkan pelayan wanita yang cantik dan kuat. Pada saat itu, seluruh kota Jianghai, bahkan seluruh negara naga, dia bisa berjalan menyamping. Semuanya tampak berjalan lancar, tetapi saat Muronghua menyentuh Leng Qingqiu, dia langsung tercengang. Karena saat menginvasi Leng Qingqiu, Muronghua merasakan bahwa dirinya sedang diserang balik oleh kekuatan aneh. Segera, sosok tampan muncul di depan matanya. Orang ini tidak dapat melihat penampilan spesifiknya, tetapi tubuhnya sangat tinggi. Seluruh orang memancarkan aura mengerikan, seolah-olah iblis dari neraka. Saat berikutnya, Muronghua merasakan sakit yang merobek jiwa. Dia berteriak dan dengan cepat menarik diri dari tubuh Leng Qingqiu. Kamu sebenarnya hantu apa? Bahkan kesadaranmu memiliki semacam cara untuk melindungi diri. Mata Muronghua dipenuhi dengan keterkejutan. Jika tadi lebih lambat, dia mungkin benar-benar dimusnahkan oleh kekuatan ini. Leng Qingqiu tanpa ekspresi. Sekali lagi melancarkan serangan mematikan terhadap Muronghua. Merasakan ancaman kematian dari Leng Qingqiu, Muronghua tidak berani meremehkannya lagi. Karena seranganmu, waktu kebalnya yang semula bisa bertahan 3 detik, sekarang hanya bisa bertahan 1 detik. Tidak bisa, harus pergi dari sini. Jika tidak, cepat atau lambat aku akan mati. Muronghua melirik Leng Qingqiu dengan kejam, lalu tanpa ragu memecahkan jendela dan melarikan diri. Para iblis di luar sudah diselesaikan. Ini justru memberi Muronghua kesempatan untuk melarikan diri. Dengan kekuatannya, selama dia bisa bertahan hidup kali ini, prospek masa depannya pasti tidak terbatas. Muronghua sangat cepat, seperti hantu yang membingungkan, dalam sekejap mata dia tiba di luar asrama. Saat ini, di luar berwarna merah darah. Muronghua melihat ke depan dan tiba-tiba melihat sekelompok orang muncul. Melihat ini, Muronghua sangat gembira, karena semua orang yang datang adalah dari militer. Tentara yang mengenakan kamuflase mengepung tempat ini. Sebelum ini, meskipun kamu telah melenyapkan semua iblis di dekat asrama pria, tetapi iblis terus bangkit kembali. Hanya dalam 3 menit, lebih dari 1000 iblis muncul di sini lagi. Untungnya, sebagian besar iblis hanya memiliki level F. Para prajurit ini menggunakan senjata api juga bisa mengatasinya dengan susah payah. Selain itu, di semua lencana lengan para prajurit ini, terdapat gambar elang. Seolah-olah itu adalah simbol dari suatu organisasi. Cepat selamatkan aku Muronghua, putra Murong Qingsan. Melihat para prajurit ini, Muronghua langsung merasa aman, seolah-olah melihat keluarganya sendiri. Dalam sekejap, semua mata prajurit tertuju pada Muronghua. Saat ini, Muronghua sangat aneh, seperti bayangan hantu yang dalam. Aura hitam aneh terpancar dari tubuhnya. Melihat ini, para prajurit segera mengarahkan senjata mereka ke Muronghua, karena takut dia akan melakukan sesuatu yang mengerikan. Pada saat ini, seorang perwira datang ke hadapan Muronghua. Aku adalah He Ying, Kapten Tim Lai Xiao, diperintahkan oleh ayahmu untuk membawamu pergi. Ternyata tim ini adalah tim elit di bawah komando Murong Qingsan. Sebelum bencana datang, tim Lai Xiao adalah eksistensi yang membuat seluruh dunia takut. Setiap anggota tim dapat disebut sebagai senjata pembunuh di dunia. Melihat ini, wajah Muronghua penuh kegembiraan, bagus sekali. Namun, ada iblis yang mengejarku di belakangku, cepat bantu aku menyelesaikannya. Setelah berbicara, dia langsung bersembunyi di belakang sekelompok prajurit. Hanya dalam sekejap mata, Leng Qingqiu muncul kembali di sini. Tujuannya sangat jelas, yaitu membunuh Muronghua. Dalang dibalik semua ini, semua yang pernah dia derita, saat ini harus dibayar 2 kali lipat. Berhenti, kau manusia atau iblis? Melihat kemunculan Leng Qingqiu, He Ying langsung menegur. Ekspresi Leng Qingqiu sangat aneh, tidak seperti pembawa darah atau iblis. Tetapi satu hal yang bisa dia pastikan adalah kekuatan Leng Qingqiu sangat mengerikan. Bahkan dia memiliki perasaan bahwa semua orang yang ada di sini digabungkan, bukanlah lawan dari Leng Qingqiu sendirian. Mendengar kata-kata He Ying, Leng Qingqiu meliriknya dengan dingin. Hanya dalam sekejap, He Ying merasa seperti sedang diawasi oleh hantu yang ganas. Bulu kuduk di sekujur tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Keringat dingin muncul di punggungnya. Leng Qingqiu perlahan berbicara. Menyingkir. Mendengar ini, mata He Ying menjadi tegas. Mungkin kau punya dendam dengannya. Tapi sekarang bencana telah pecah, dendam apa yang tidak bisa dikesampingkan dulu? Gadis kecil, dengarkan nasihatku. Mungkin kau punya sedikit kekuatan, tapi dia adalah putra Murong Qingsan. Jangan melakukan hal yang impulsif. Nada bicara He Ying sangat tegas. Meskipun dia juga tidak menyukai Muronghua,
tahu bahwa pasti orang itu telah melakukan sesuatu yang mengecewakan Leng Qingqiu. Tetapi dia tidak mungkin melihat Muronghua dibunuh. Mendengar kata-kata ini, tatapan Leng Qingqiu menjadi semakin dingin. Nyawa orang kaya dan berkuasa ini adalah nyawa. Apakah nyawaku bukan nyawa? Mereka bekerja sama untuk mempermalukanku. Pada akhirnya, memaksaku untuk mati. Mungkinkah semua ini adalah kesalahanku? Aura di tubuh Leng Qingqiu benar-benar meledak. Melihat situasi ini, Heng tidak ragu lagi dan segera mengeluarkan perintah untuk menembak. Peluru yang tak terhitung jumlahnya menghujani Leng Qingqiu. Seperti banjir bandang, para pembawa darah di samping juga bersemangat untuk mencoba. Jika sedikit saja terjadi kelainan. Kalau begitu mereka akan segera bertindak. Muronghua di belakang menyeringai licik, dasar jalang kecil. Tahu kenapa aku menyuruh mereka mengganggumu? Biar ku beritahu, itu karena kau selalu bersikap sombong. Sialan, wanita seperti apa yang tidak bisa kudapatkan? Hanya kau yang berani menolakku. Mati pun pantas. Seiring dengan ucapan Muronghua, semua prajurit berhenti menembak. Semuanya tampak kembali tenang, asap menghilang.